Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Kita kembali lagi ke pelajaran Bina Pribadi Islam. Nah, di pertemuan kali ini Bu Guru akan sedikit membahas kembali tentang perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Sebenarnya kita udah bahas di pertemuan kemarin ya, cuma yang kali ini Bu Guru ingin lebih detail lagi ketika membahas tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, sebelum Bu Guru mulai, anak-anakku bisa mengambil buku tulisnya terlebih dahulu, kemudian meresum materi yang Bu Guru sampaikan di hari ini. Dan agar menambah keberkahan di hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita mulai dulu dari zakat ya. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam anak-anakku. Nah, dia ini menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat ini adalah wajib karena dia termasuk dalam rukun Islam. Nah, karena dia hukumnya wajib, maka ketika kita tidak melaksanakan zakat tersebut, kita akan mendapatkan dosa besar. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, rukun Islam zakat ini tidak seperti rukun Islam yang lainnya. Contohnya adalah syahadat, sholat, puasa, dan haji. Karena keempat rukun Islam ini berhubungan langsung dengan Allah. Nah, sedangkan ketika kita melaksanakan rukun Islam zakat, kita tidak hanya berhubungan dengan Allah, tetapi kita juga langsung berhubungan dengan manusia. Itu anak-anakku penjelasan tentang zakat secara umum. Kita lanjut. Zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat nafs atau jiwa, karena dia bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan dosa-dosa dan keburukan-keburukan yang ada di jiwa kita. Makanya dia dinamakan sebagai zakat fitrah. Karena nanti setelah kita melaksanakan zakat ini, kita akan menjadi seseorang yang kembali fitrah gitu. Nah, yang kedua ini adalah zakat mal. Zakat mal atau harta ini berfungsi untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki gitu ya, karena sebagian dari harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Nah, penjelasannya nih anak-anakku, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan saat bulan Ramadan atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal sendiri, zakat yang harus kita keluarkan ketika sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, ini apa aja nih zakat mal, syarat-syarat dan ketentuannya gitu. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Ini adalah jenis-jenis harta yang wajib zakat. Yang pertama adalah emas dan perak, baik sebagai mata uang ataupun bukan. Jadi ketika kalian memiliki emas ataupun perak yang bentuknya dalam bentuk mata uang sekalipun, itu tetap memiliki wajib zakat ya. Kemudian ada binatang ternak, contohnya ada unta, sapi, kambing. Kemudian ada barang dagangan dan keuntungannya. Yang keempat ada hasil pertanian dan buah-buahan. Nah, pertanyaannya, ketika kita memiliki misalnya satu unta, apakah kita langsung memiliki kewajiban untuk membayar zakat? Nah, ternyata ini ada ketentuannya lagi. Bukan hanya sekedar kalian memiliki unta, sapi, kambing, kemudian hasil pertanian mungkin seperti padi dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, tapi ada syarat dan ketentuannya lagi. Kita bahas di slide yang berikutnya. Nah, ini syarat-syarat yang lebih lanjutnya lagi. Ada dua syarat. Yang satu adalah memenuhi nisabnya, yang kedua adalah telah mencapai haul. Nisab itu apa? Nisab adalah jumlah atau ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau haul itu jika harta tersebut telah berlalu 1 tahun hijriah, kecuali harta berupa hasil pertanian. Nah, Bu Guru ini ngambil contoh ya. Bu Guru udah ceritakan kemarin di pembelajaran sebelumnya sebenarnya. Misal nih, Bu Guru itu punya harta berupa binatang ternak, misalnya aja unta. Bu Fitri itu udah memiliki 5 unta selama 1 tahun. Nah, secara nisab itu sudah mencapai wajib zakat
unta tersebut harus Bu Guru bayarkan zakat. Nah, secara haul itu juga sudah mencapai karena Bu Guru memiliki untanya itu udah selama 1 tahun. Nah, pada akhirnya ketika Bu Guru memiliki harta tersebut, Bu Guru dikenakan wajib zakat. Zakatnya berupa apa? Zakatnya berupa 1 ekor kambing. Gitu ya anak-anakku, hitung-hitungannya. Jadi ketika Bu Fitri sudah memiliki 5 unta, itu sudah memenuhi nisab. Nah, Bu Fitri punya unta selama 1 tahun lebih, berarti sudah mencapai haul. Jadi unta yang Bu Guru Fitri miliki itu wajib dikenakan zakat sebanyak 1 ekor kambing. Kita next. Ini adalah 8 golongan yang bisa menerima zakat. Itu adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian ada budak, gorimin, kemudian ada sabilillah, dan ibnu sabil. Ini ya 8 golongannya, anak-anakku bisa hafalkan beserta dengan pengertiannya juga. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah perbedaan infak ataupun sedekah. Nah, infak ini berarti mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Tadi kita bahas zakat itu ada nisabnya. Nah, kalau infak dan sedekah itu tidak mengenal nisab. Infak itu dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ada di Quran Surat Ali Imran 143. Artinya apa, Bu Fitri? Artinya ketika kita punya uang banyak, kita lebih baik memberikan infak. Tapi ketika kita tidak punya uang sekalipun, kita juga lebih baik memberikan uang kita kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Infak yang kita berikan itu adalah tabungan kita untuk di akhirat kelak. Dan di sini juga sudah tertulis di Ali Imran ayat 143, kita diminta untuk mengeluarkan infak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian infak ini boleh diberikan kepada siapapun. Kalau tadi zakat itu kan ada 8 golongan, tapi kalau infak dan sedekah itu boleh ke siapapun. Bahkan bisa juga diberikan kepada kedua orang tua kita. Ini tertulis di surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi misalnya ya, kalian itu menabung. Nah, hasil tabungan itu nanti kalian belikan sesuatu untuk kedua orang tua kalian. Itu sangat amat boleh gitu. Dan itu pun bisa disebut juga sebagai infak gitu, memberikan sesuatu kepada kedua orang tua kita, ataupun kalian boleh langsung memberikan uangnya langsung kepada kedua orang tua kalian juga boleh, gitu ya. Kemudian kita yang selanjutnya bahas sedekah. Nah, bedanya apa nih? Kita sering bingung ya bedanya infak sama sedekah. Di pertemuan sebelumnya juga sudah Bu Guru jelaskan. Sedekah ini sebenarnya sama seperti infak. Ketentuan dan hukumnya itu hampir sama. Cuma kalau sedekah ini artinya lebih luas. Jadi ketika sedekah itu tidak hanya menyangkut tentang uang, tapi bersifat non material juga. Jadi contohnya kita tersenyum dengan saudara kita, tersenyum kepada teman kita, itu juga sudah termasuk sedekah.